Ada sekelumit kisah yang menarik pada saat pengajian hingga siraman komika Kiki Saputri beberapa waktu lalu, tepat pada 21 Januari 2023. Pengajian yang dihadiri oleh Muhammad Hairi dan keluarganya itu berlangsung hikmat. Yang menjadi sorotan adalah busana yang dikenakan Kiki saat pengajian. Kiki tampak anggun dengan balutan busana serba biru, dipadu dengan tudung hijab sebagai penutup rambutnya. Penampilan Kiki ini tentu saja membuat pangling warganet yang melihatnya. Pasalnya, Kiki memang jarang berpenampilan seperti itu. Kiki lebih sering mengenakan pakaian casual ketimbang mengenakan gaun yang menutup tubuhnya. Sudah jam 10 lewat, jadi bentar lagi kita mulai acaranya. Tapi masih nunggu Hairi dan keluarga masih di jalan, jadi sebentar lagi akan dimulai. Masuk, tapi aku nggak tahu, aku harus ngapain di dalam, ngapain sih? Alifia sini dulu. Kita ngapain sih di dalam? Kita bakal nanti yang mau lihat Kak Kiki baca Quran. Masya Allah. Juz 30. Saksiin di YouTube ya. Oh, Masya Allah. Penampilan Kiki saat pengajian itu tentu saja membuat heboh warganet. Warganet seolah tak percaya dengan perubahan penampilan Kiki saat prosesi pengajian jelang pernikahannya pada 28 Januari 2023 nanti. Sederet komentar warganet pun merujuk pada hal yang positif, terutama soal gaun yang ia kenakan dan make up Kiki yang membuatnya terlihat cantik. Tak hanya itu, momen sungkeman pun menjadi puncak pada pengajian Kiki di sebuah ballroom hotel berbintang di kawasan Jakarta Selatan tersebut. Kiki tak kuasa menahan derai air matanya kala meminta doa dan restu kepada kedua orang tuanya. Bibirnya bergetar di setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ayah, tidak ada satupun yang bisa menggantikan rasa bahagia Iki selain bisa lahir dan hadir menjadi anak ayah dan mama. Terima kasih Mama untuk perjuangan Mama, untuk kekuatan Mama, keikhlasan Mama, kerja keras Mama yang selalu Mama ajarkan, Mama hadirkan setiap hari sejak Kiki kecil sampai bisa jadi seperti ini. Seorang Kiki Saputri kan tidak dilahirkan dalam bentuk kemewahan ya, maksudnya kalau pas ngelihat, aduh paling gak kuat ya kalau ngomong orang tua, wajah orang tua tuh kayak ngelihat, Masya Allah, dulu tuh kita susah loh mah ayah gitu. Kebayang dulu tinggal di gang dan segala macam. Sekarang masih sih tinggal di gang. Cuman maksudnya apa ya? Kebayang betapa kita berjuang bareng-bareng dari nol sampai aku di titik ini gitu. Jadi itu yang bikin haru banget. Karena itu hikmat sakral. Jadi rasanya waktu yang tepat untuk aku dan Hairi, ya mohon ampun, mohon doa restu di situ gitu. Rangkaian persiapan pernikahan itu memang diwarnai tangis haru bahagia. Apalagi Ibunda Kiki, Sri Hodijah, tak henti-hentinya menitikkan air mata di sepanjang acara. Sri yang menghantarkan Kiki menuju acara siraman terlihat masih saja menangis lantaran anak yang selama 29 tahun hidup bersamanya selangkah lagi akan menjadi milik orang lain. Kenapa nangis? Sedih lah, sedihnya. Dulu digendong mama kan kecil. Sekarang kan melepas sama. Udah lebih tanggung jawab lagi. Jauh sama. Di tempat terpisah, pasangan yang tak kalah bahagia adalah Julian Jacob dan Miriam Eka. Keduanya telah resmi menikah, mengikat janji suci pernikahan di Gereja Katedral Jakarta yang berlangsung secara tertutup, yang dihadiri oleh keluarga kedua mempelai dan beberapa orang terdekat mereka. Di hari istimewa itu, Julian tampak gagah dengan jas berwarna putih dan bawahan hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu.
Sedangkan Miriam tampil anggun dengan gaun pengantin putih. Semburat kebahagiaan tentu saja terpendar di wajah keduanya. Maria, terimalah cincin ini sebagai bentuk rasa cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Mari kita beri tepuk tangan, inilah pasangan suami istri kita yang baru. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid and for the times I forgot. Along the way, and I know you believe. Have caused and I've been wrong. Dry your eyes, dry your eyes. 'Cause I know you believe, and I know you had to leave, and I'm sorry to call this time to see that I am where I am. Banget sih pastinya, kita berdua emang masih nggak nyangka sih kayak ini kita bisa pemberkatan di katedral, apalagi katedral kan salah satu gedung yang lumayan legend di Jakarta. Jadi kayak super excited dan seneng banget ya. Deg-degan banget, tapi sekarang sih udah lega ya, karena semuanya udah selesai. Apa yang kita tunggu-tunggu, kita persiapkan dari kemarin tuh akhirnya udah terlaksana dengan lancar. Jadi sekarang sih udah lega. Kebetulan makanya tadi kayak yang Romo bilang, sebenarnya tuh memang susah banget untuk pemberkatan atau melakukan pernikahan di katedral karena butuh 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 4 tahun untuk bisa di katedral. Tapi kita nih kebetulan nggak tahu kenapa ya, mungkin lagi Tuhan lagi kasih rezekinya, jadi kayak kita hari ini bisa merayakan pernikahan di katedral. Enggak, ini sebenarnya karena Maria kan agak suka sama K-drama Korean gitu. Nah kemarin tuh kita dikasih referensi sama attire yang sama desainernya. Kayaknya baju maksudnya attire kayaknya cocoknya kayak gini deh, karena ini modern dan kelihatannya masih kayak anak muda gitu. Simple tapi masih kayak anak muda gitu. Dan terus kan kita akan pakai di gereja juga. Kalau pakai yang terlalu gimana kan takutnya ntar kita susah. Ini aja udah lumayan susah. Jadi ya udah, kita maunya yang simple aja sih. Hubungan Julian dan Miriam sempat diragukan dan diprediksi tak bakal sampai ke pelaminan oleh sebagian warganet. Namun Julian dan Miriam menutup asumsi publik itu dengan menikah di salah satu gereja ternama di tanah air. Sebelum pernikahan itu dihelat, foto prewed Julian dan Miriam menjadi perhatian publik lantaran tak biasa dilakukan oleh orang lain. Momen ini diunggah oleh Julian dan Miriam di laman foto berbagi keduanya. Mengenakan setelan jas dan gaun pernikahan, Julian dan Miriam melakukan foto sesi pranikah di sebuah pasar tradisional. Tentu saja, ini menjadi pemandangan yang unik. Dari pernikahan Julian dan Miriam ini ada sekelumit kisah yang cukup menyita perhatian. Kisah asmara keduanya bisa dibilang cukup menghebohkan saat itu. Apalagi Miriam disebut-sebut menjadi orang ketiga. Retaknya hubungan Brisia Jody dengan Julian. Diketahui jika Brisia Jody dan Miriam merupakan sahabat karib. Pertemanan keduanya tak main-main, terbilang cukup lama. 12 tahun keduanya berteman dan bahkan pernah tinggal bersama. Bahkan di salah satu siniar Denny Sumargo, Brisia Jody sempat mengungkap jika dirinya kena karma dan menyesal telah membuang waktu bersama dengan Julian. Ntar kamu bikin statement apa sih?
Maafin aku Lala, aku lagi kena karmanya. Jadi kena karmanya itu adalah kalau aku sama Julian itu kan bener-bener after dia putus banget kan. Sekarang si Julian pacaran sama temenku. Tapi bedanya aku sama temenku yang ini itu bener-bener lengket dan 12 tahun berteman. Kayak saudara sendiri, sempet tinggal bareng gitu-gitu. Hampir 2 tahun itu waktuku bener-bener habis, itu yang bikin aku sedih sekarang, kayak nyesel gitu loh. Sesayang itu sama Julian. Salah, sesayang itu sama waktu yang habis. Sesayang itu sama waktu yang habis. Iya. Susah kalau aku punya pacar susah. Tapi bisa aja, tapi kayak ntar dulu deh, aku nggak mau digituin soalnya karma ya. Cemburu-cemburu nggak sih? Iya, nggak masalah kan. Namun kini Julian tengah bahagia dengan Miriam, pun dengan berusia Jody yang sudah menemukan pengganti Julian, yakni Antonia Marcelin Hardianto atau Karib disapa Nio. Beberapa waktu lalu, Nio pun turut hadir menemani berusia Jody dalam setiap kesempatan. Terima kasih banyak ya buat semua teman-teman online, buat kalian yang udah nyempetin waktunya untuk nontonin live streaming pernikahan kita dan ikut berbahagia, ikut pengen menyaksikan juga. Terima kasih banyak atas doa-doa baiknya. Semoga doa-doa baik bisa berbalik ke kalian semua. Thank you so much untuk semuanya yang sudah ngedukung kita, support kita, walaupun banyak cobaan yang mungkin kita hadapi, tapi kalian tetap stay loyal dan tetap support kita. Dan itu kita berterima kasih banyak. Ya. Kita berterima kasih banget sih sama kalian semua. Jadi tanpa kalian ya kita bukan siapa-siapa. Makasih.